Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan standar profesi IT. Apa itu profesi bidang IT? Bidang IT atau Information Technology atau teknologi informasi merupakan salah satu platform yang sangat berkembang seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini pun beriringan dengan makin banyak peminat untuk berprofesi dalam bidang ini. Profesi bidang IT. Bidang IT sendiri merupakan suatu wilayah studi yang berkaitan dengan teknologi yang membantu dalam membuat, menyimpan, menggandakan, dan menyebarkan informasi. Jenis-jenis profesi IT. Jenis-jenis profesi pada bidang IT secara umum dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, sistem analis, programmer, web developer, dan web designer. Kelompok 2, technical engineer, dan networking engineer. Kelompok 3, sistem administrator, EDP operator, dan MIS director. Standar profesi IT di Indonesia. Standar profesi IT di Indonesia belum mencakup seluruh profesi di bidang IT tersebut. Hal ini dikarenakan standarisasi yang diperlukan Indonesia merupakan standarisasi lengkap, di mana seluruh kemampuan profesi IT di bidangnya harus dikuasai tanpa terkecuali. Sertifikasi standar profesi IT di Indonesia. Sertifikasi berbeda dengan ujian, lisensi, ataupun registrasi. Registrasi mungkin berguna untuk statistik, tetapi tidak praktis untuk diterapkan dan akan lebih bermanfaat dengan sertifikasi. Untuk sertifikasi, inisiatif harus lahir dari sektor industri, dan untuk bidang teknologi informasi sebaiknya berfokus pada model SRIG PS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization. Sertifikasi standar profesi IT di Indonesia. Sertifikasi memiliki tujuan yaitu membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja IT yang tinggi, dan pengembangan profesional yang berkesinambungan. Sedangkan bagi tenaga IT profesional, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya, perencanaan karir, professional development, dan meningkatkan international marketability. Studi kasus pengembangan standar profesi IT. Tokopedia. Pihak Tokopedia langgar standar profesi IT. Di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi yang belum lama terjadi adalah kebocoran data pribadi marketplace Tokopedia yang terjadi di awal Mei 2020. Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di dark web dengan harga 5.000 US dollar. Kronologi kebocoran data tersebut dimulai dari peretasan yang dilakukan Wai Sodeng terjadi pada 20 Maret 2020. Hal itu melanggar standar profesi pada keamanan pada bidang pekerjaan IT. Kasus kebocoran data pribadi pengguna oleh pihak Tokopedia. Terjadinya kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sedangkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Rencananya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan diatur di dalam peraturan khusus atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada 2020, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut sudah masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Dan selanjutnya, kenapa data pribadi adalah aset? Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi marketplace dapat dipakai untuk keperluan ads targeting, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk, barang, dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari marketplace untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan bisa digunakan oleh pihak lain. Penyalahgunaan data pengguna. Potensi data-data tersebut untuk disalahgunakan sangat besar. Menurut Chairman Lembaga Riset Cyber Indonesia atau CII
ISSRIC atau Communication and Information System Security Research Center. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilalihan akun-akun di internet. Contohnya seperti mengirimkan link phishing maupun upaya social engineering lainnya. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi pengguna marketplace tersebut jika data password mereka sampai berhasil dibobol. Prinsip kode etik yang dilanggar pihak Tokopedia. Prinsip kode etik kerahasiaan atau keamanan. Prinsip kode integritas. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Pertanyaan anggota kelompok. 1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna Tokopedia dan PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi? 2. Bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi tersebut? 3. Apakah para pelanggar kode etik pantas dihukum? 4. Perbaikan apakah yang dapat dilakukan agar tidak ada kebocoran data lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.